Kiranya Indonesia terus dipenuhi dengan damai sejahtera yang datang dari surga mulia. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk 75 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena para pahlawan yang telah berjasa mengorbankan jiwa dan raga bagi kemerdekaan bangsa dan negara kami Indonesia. Oleh karena itu kami terus berdoa, kiranya Tuhan menolong bangsa kami terus melewati waktu demi waktu, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah Indonesia segera lepas dari pandemik ini dan hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah live pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami, baik kami para pengurus JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti siaran langsung pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan juga seluruh kru, kiranya Tuhan juga memakai mereka. Kami menyerahkan sepenuhnya acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Terpujilah nama-Mu, kami mulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, senang kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara, rekan, sahabat, para hamba-hamba Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sedang berada dan sedang mengikuti tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Senang kami kurang lebih 1 bulan boleh kembali menjumpai Bapak Ibu dan diberi kesempatan kembali di dalam kesehatan sehingga kami boleh kembali mengambil bagian di dalam pelayanan saat ini. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan tetap bahagia. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan limpah atas Bapak Ibu Saudara semua, khususnya di hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-75. Kesejahteraan, kekuatan, kuasa, kesehatan, berkat Tuhan surah atas setiap kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian sebagai bentuk doa agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Nya, agar Indonesia dilalukan dari pandemi COVID-19 ini, dan bangsa kita boleh menuju kepada perubahan besar, kepada cita-cita luhur perjuangan dari para pahlawan. Dan kiranya kita semua diberi kekuatan untuk terus berjuang bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
bangsa kami, negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau hadir, melindungi, menjagai bangsa kami. Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa bangsa kami kembali di hadapan-Mu. Kami bersyukur boleh dilahirkan, dibesarkan. Kami boleh berkarya di dalam segala profesi. Kiranya Tuhan terus memakai seluruh lapisan masyarakat, bangsa, dan negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman-Mu akan terus menguatkan, meneguhkan panggilan hidup kami sebagai satu bangsa, dan kami boleh hidup rukun berdampingan, saling menghormati di dalam kebinekaan. Terima kasih Tuhan. Mari urapan kuasa-Mu atas setiap kami, dan juga urapi hamba-Mu. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap semangat ya. Nah, pada kali hari ini saya ingin menyampaikan, karena saat ini masih suasana peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, saya ingin mengangkat satu topik dan untuk kita pelajari bersama-sama tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa para pahlawan telah mengantarkan bangsa kita menuju kepada kemerdekaan secara fisik dari penjajahan, dari para penjajah di negeri kita Indonesia ini. Tapi apakah kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan roh dan jiwa, itu juga sudah ada pada setiap masyarakat negeri ini, sehingga mereka tidak lagi terkungkung oleh kemiskinan, tidak lagi terkungkung oleh sakit penyakit, tidak terkungkung oleh keterbelakangan karena mereka tidak memiliki pendidikan yang layak, atau juga tidak mengalami kesejahteraan hidup. Mereka yang ada di pedalaman, yang ada di pelosok-pelosok, bahkan yang ada di desa-desa terpencil yang tidak terjangkau oleh pembangunan. Sementara kita yang ada di belahan barat Indonesia, kita menikmati semuanya. Dan saudara-saudara kita yang ada di belahan timur, mereka masih hidup di dalam keterbelakangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datang ke bumi ini selain membawa misi untuk menyelamatkan manusia, Tuhan juga ingin memerdekakan hidup manusia itu sendiri, agar mereka tidak dibelenggu baik oleh kemiskinan, oleh keterbelakangan, tanpa pendidikan, oleh penjajahan, tetapi mereka juga akan mengalami kesetaraan seperti saudara-saudaranya yang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31
sampai yang ke-32. Dipersilakan. Yohanes 8. Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam kebenaran, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan itu hanya didapat ketika seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang percaya, "Jikalau kamu tetap ada di dalam kebenaran." Kata tetap artinya tidak bergeser, tidak berubah, tetap ada. Jadi Bapak Ibu, ketika hidup kita tetap berpegang kepada kebenaran, oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak pernah menggeser iman percaya kita, tidak pernah menggantikan kebenaran di dalam hidup kita, dan kita tetap tinggal ada di dalam kebenaran itu, maka firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti kepada setiap kita. Kita akan benar-benar merdeka. Jadi apa artinya kemerdekaan fisik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Jikalau roh dan jiwa kita masih terbelenggu di dalam dosa. Seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Kita akan baca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, artinya merdeka di dalam roh, jiwa, dan tubuh ini secara utuh, Bapak Ibu Saudara, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menebus, Tuhan Yesus Kristus telah menggantikan posisi kita sebagai orang yang dijajah, tidak hanya secara fisik tetapi terlebih dijajah oleh dosa, oleh kelemahan-kelemahan, oleh perhambaan-perhambaan, oleh kuk. Karena itu Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kita pembebasan dan jalan keluar, agar kita tidak terbelenggu, agar jangan kita dikuasai oleh dosa, tetapi benar-benar kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca kembali di dalam surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan
untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Merdeka. Artinya bebas dari segala kutuk, segala belenggu, segala hukuman. Karena itu jangan kita pakai kesempatan kemerdekaan kita, di mana Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari semua dosa-dosa dan pelanggaran kita, untuk kita jatuh kembali di dalam dosa, di dalam pelanggaran. Namun mari Bapak Ibu, kemerdekaan yang kita telah terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pakai untuk apa? Untuk melayani. Melayani siapa? Melayani saudara-saudara kita yang masih hidup dibelenggu oleh kegelapan dunia ini, dibelenggu oleh kemiskinan, dibelenggu oleh kebodohan, dibelenggu oleh sakit penyakit, dibelenggu oleh karena tidak memiliki masa depan dan pengharapan. Kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, selayaknya lah kita juga mengingat mereka, mengasihi mereka, melayani mereka. Karena melayani bukan hanya saat kita masih kuat, saat kita punya segalanya, saat kita bisa memberikan sesuatu. Ketika kita di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan, di dalam serba minim fasilitas, tetapi ketika kita mau melayani, memperhatikan, mendatangi, mendoakan, mengingat mereka, mengulurkan tangan bagi mereka, saya percaya itulah pelayanan yang sesungguhnya. Karena pelayanan tidak tergantung oleh materi, oleh kekuatan fisik, tapi pelayanan itu datang dari hati yang telah menerima kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, ini menunjukkan siapa kita dahulu. Dahulu kita adalah kegelapan. Artinya orang-orang yang terbelenggu di dalam dosa. Orang-orang yang terbelenggu di dalam penghukuman. Orang-orang yang tidak memiliki pengharapan dan masa depan. Tapi sekarang kita adalah terang di dalam Kristus. Karena itu mari kita hidup di dalam terang. Kita menjadi berkat, kita menjadi teladan, kita menjadi sahabat bagi mereka yang sedang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu artinya bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus secara total.
roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan firman Tuhan katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuh kita, dengan hidup kita, dengan roh, jiwa yang sudah dibebaskan dari segala belenggu dan dosa. Dan fisik ini juga telah dimerdekakan dari segala bentuk penjajahan. Sehingga dengan fisik yang sehat, kita dapat melayani Tuhan dan sesama. Dan kita memakai kemerdekaan kita bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk memuliakan Allah, untuk melayani Allah, dan juga melayani sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetaplah hidup di dalam kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita berperan aktif sebagai bagian dari anak bangsa ini. Bergandengan tangan bersama-sama kita akan membangun bangsa kita. Supaya tidak hanya sejahtera, tetapi juga akan semakin maju. Sehingga bangsa kita boleh diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Selamat menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga selamat di dalam menyambut kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian, bahwa hidup kita tidak lagi terbelenggu oleh masalah persoalan. Sebab Tuhan telah menolong kita, mengeluarkan kita, dan membawa kita untuk semakin terbang naik tinggi seperti burung Raja Wali. Kita akan nyanyikan pujian ini, langit hidup ku tak selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Langit hidupku tak selalu cerah dan tak berawan, kadang gelap membayang, badai pun datang. Namun di balik hujan nampak pelangi yang indah, penghiburan Tuhanku datang. Dan hidupku tak selalu rata, tiada rintangan, kadang gempa yang curang
terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar. Bagai burung raja waring di depan-Mu, ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu yang makin besar. Ke dalam kemuliaan-Mu yang semakin besar. Ke dalam kemuliaan-Mu yang lebih bawa kami Tuhan, bawa kami ke dalam kemuliaan-Mu Yesus. Terbang tinggi mengatasi masalah pergumulan, dan biarlah kami tetap percaya kepadamu. Engkaulah tujuan hidup kami, Engkaulah kekuatan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kembali Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan dan waktu untuk ada di hadirat-Mu, untuk melayani hati-Mu, untuk menyenangkan pribadi-Mu melalui ibadah live kali ini. Kami terus membawa gereja-Mu GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan tim yang tetap Engkau beri kekuatan untuk melayani di tengah pandemi COVID-19. Kami terus membawa jemaat-Mu, baik para lansia, difabel, gemakasih, anak-anak. Kiranya Tuhan terus menolong walaupun kami sudah 6 bulan tidak bersama-sama di dalam ibadah. Tetapi kami terus berdoa agar mereka terus diberi kekuatan kesehatan. Dan Kau juga memakai para mitra bakti, orang-orang yang setia mendampingi pelayanan kami. Setiap keluarga demi keluarga Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga para sponsor donatur, orang-orang yang selama ini setia mensupport Tuhan pelayanan kami. Tuhan Kau memberkati pekerjaan usaha rumah tangga mereka. Juga pemilik tempat ini Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Tuhan juga terus berkati dalam kesehatan, di dalam keluarga rumah tangga, pelayanan dan juga pekerjaan, anak mantu cucu Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk sinode kami GKI. Kami terus berdoa bagi Pastor Adi dan Ibu yang masih di Amerika. Kiranya Tuhan juga menolong mereka dan juga pakai juga setiap Tuhan orang yang bersama kami melayani, yang mengambil bagian baik yang terlihat atau yang tidak. Terima kasih untuk kru yang setia juga Tuhan untuk mengambil gambar untuk Tuhan terlaksananya pelayanan kami live ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus memberikan keselamatan bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Pak Ma'ruf. Tuhan berkati kesehatan, pakai terus untuk membawa negeri kami, Tuhan, mengalami kemajuan demi kemajuan. Juga di dalam kesulitan karena pandemi COVID-19, Tuhan Kau memberkati terus tim dari para menteri Kabinet Indonesia Maju, agar mereka Tuhan terus bekerja keras mengatasi baik untuk Tuhan menyelesaikan masalah COVID-19 ini, baik gugus tugas dari pusat hingga daerah, tim dari dokter, Tuhan, para medis, perawat, dan juga sukarelawan,
sebagai garda terdepan. Tuhan memberkati TNI Polri untuk menjaga kedaulatan negara kami Indonesia, supaya mereka juga tetap dikuatkan di dalam tugas-tugas mereka. Tuhan memberkati seluruh pemimpin kami, lembaga tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya bangsa kami boleh lepas dari segala Tuhan pandemi COVID-19 ini, dan setiap kami Tuhan boleh kembali menjalani hidup Tuhan seperti yang sudah pernah kami jalani sebelumnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dari pusat hingga daerah, dari yang Tuhan para pemimpin dan juga seluruh rakyat dari negeri ini. Kami mengucap syukur, memohon berkat-Mu turun atas Tuhan negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah menyelesaikan ibadah live pada saat ini. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat iman-Mu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua Bapak Ibu Saudara yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru mengucapkan banyak terima kasih oleh karena kesetiaan Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah live, dan kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sampai berjumpa kembali, tetap percaya, tetap sehat, tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.